Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore sahabat Bawaslu dimanapun berada. Alhamdulillah, apakah sahabat Bawaslu semua dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Bawaslu semua, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan ke segmen kedua program ngabuburit sesarengan ngawasi bersama Bawaslu Kabupaten Cilacap. Hadir bersama kita sosok yang luar biasa, beliau yaitu Bapak Soim Ginanjar. Selamat sore Bapak Ketua. Selamat sore. Perkenalkan sahabat Bawaslu semua, beliau adalah Bapak Soim Ginanjar SPDI. Beliau merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap. Langsung saja mari kita mengobrol dengan beliau, mengkorek informasi, menggali ilmu dan menambah pengetahuan kita. Nah, selamat sore Bapak Ketua. Selamat sore Mas Sehat Bapak Lukman. Ketua? Sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya ini sore ini Pak Ketua segar bugar. Oh, harus karena puasa membentuk kita menjadi lebih bertenaga. Oke, siap. Izin Pak Ketua. Siap. Sore ini kita itu akan membahas sesuatu yang spesial, yang dimana yaitu tulisan Pak Ketua yang dikirimkan ke Bawaslu Provinsi dan dijadikan sebagai buku terbitan Provinsi Jawa Tengah. Bisa diceritakan Pak Ketua, itu sebuah program apa? Oke, terima kasih saudara host Mas Lukman tentunya dan pemirsa semuanya di Kabupaten Cilacap dan seluruh masyarakat Nusantara. Selamat sore, salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hal kebaikan yang sudah kita lakukan sampai di sore hari ini tentunya menjadi nikmat yang amat sangat berharga. Terlebih bisa berbagi cerita dengan teman-teman semuanya pegiat-pegiat demokrasi, teman-teman semua yang mencintai kelembagaan kami, dan juga seluruh staf dan teman-teman pimpinan yang lain yang tentunya sangat kami banggakan. Ada pertanyaan menarik, kami menulis dengan judul limitasi para pekerja demokrasi. Tentu ini tidak kemudian serta-merta hadir dari keinginan sendiri. Selain dari sebuah renungan yang mendalam, kebetulan kita juga kebagian tema yang berkaitan dan berkaitan. Oh, demikian Pak Ketua ya. Iya. Lahirlah kemudian judul limitasi para pekerja demokrasi. Limitasi para pekerja demokrasi. Kalau gitu. saya boleh bacakan Pak Ketua, Boleh. judul lengkapnya limitasi para pekerja demokrasi, lebih khususnya orientasi existing pengawas ad hoc. Betul. Mungkin bisa diceritakan Pak Ketua secara singkat kenapa Pak Ketua memilih tema yang sangat bagus ini? Pertama, selain itu adalah sebuah perintah dari Bawaslu Provinsi yang berkaitan dengan perekrutan pengawas ad hoc. Dilematis kita pada saat kita datang dan dilantik, kemudian kita menjadi bagian penting dari jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Cilacap, ini ada waktu singgah antara pemilu menuju pilkada. Dan di antara waktu singgah itu kita diwajibkan oleh Bawaslu RI untuk melakukan yang namanya evaluasi. Dari evaluasi itu kemudian yang layak, tepat untuk dipertahankan, maka wajib dipertahankan. Yang kemudian kena evaluasi karena kemudian beberapa hal penilaiannya dirasa memang menurut hemat kami, karena itu juga semua ada dokumentasinya, Betul. dirasa kurang, maka kemudian menjadi kesempatan bagi yang lain. Nah, di antara tematik inilah yang kemudian kita mencoba untuk masuk di ruang itu. Jadi kita perlu kemudian mengaktifkan kembali yang dirasa itu perlu, karena mereka punya catatan dan kita juga punya catatan masing-masing terhadap 72 pengawas pemilu tingkat kecamatan.
yang kemudian perlu kita perbaiki pasti kita akan perbaiki sehingga timbullah wacana existing dan itu memang perintah dari Bawaslu RI. Oke, Kayak demikian. gitu. Mm-mm. Tadi kalau melihat penjelasan Pak Ketua itu ada kata-kata 72 Panwaslu kecamatan di Kabupaten Kabupaten Cilacap. Cilacap. Kalau Betul. boleh tahu, sebenarnya berapa luas? Bagaimana kondisi demografi Kabupaten Cilacap? Sehingga kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, 72 merupakan angka yang besar itu Pak Ketua untuk Betul, jumlah betul. Panwaslu kecamatan. Oke, terima kasih. Ini menarik ya. Perlu kemudian kita pahami bersama, Cilacap itu merupakan salah satu bahkan juara satu untuk Oh, luas wilayah di Provinsi Jawa Tengah. betul. Nah, Tentunya ini bukan menjadi apa kita semakin menambah kendor terhadap keadaan, justru menjadi motivasi kita di tengah luas wilayah yang sangat luar biasa menjadi nomor wahid luas wilayah terluas di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga menurut hemat kami, kita perlu orang-orang yang secara kemampuan fisikly sekaligus kemampuan komunikasi ini yang benar-benar mumpuni. oke, Karena oke. bisa kita bilang dari 24 kecamatan ini bentangannya sangat luar biasa luas. Maka ketika kemudian eh, melihat peta yang sedemikian luasnya seperti ini, maka kita butuh orang-orang yang energik sekaligus juga profesional. Itulah kemudian yang menjadi salah satu pertimbangan kita kenapa perlu ada existing di dalam proses kemarin. Oke. Mungkin sahabat Bawaslu ini pengen tahu Pak Ketua. Mm-mm. Kalau kita bentangkan dari batas barat sampai batas timur, itu memerlukan perjalanan berapa jam? Kita agak flashback sebentar ya. Ya, Waktu kita baru pertama dilantik, kemudian secara pribadi kita dari Jakarta pulang ke Cilacap, waktu itu tanggal 19 Agustus, Agustus. ya, di tanggal 20-nya kita sudah di Cilacap. Hal yang pertama kali secara pribadi saya sendiri melakukan, dibantu juga dengan teman-teman staf, kita langsung melakukan perjalanan. Nah, kayak Nabi lah, Isra kayak gitu. Cuman kita siang hari, jadi nggak Isra amat gitu kan. Oke, siap. Dari kantor Bawaslu sampai ke Nusa Wungu. Kita cek berapa jauh, berapa jam tempuhnya. Nusa Wungu itu kecamatan paling timur. Paling timur. Paling timur, oke. Timur. Kemudian kita juga cek di hari itu bentangan dari kantor Bawaslu sampai ke Daya Luhur dari ujung barat. Ujung barat, Kayak oke. gitu. Ini tidak selesai satu hari. Oh, Tidak selesai satu hari. Artinya memerlukan energi yang luar biasa ketika kemudian kita merotasi wilayah, mengukur wilayah yang sedemikian luas. Kayak gitu. Jadi kenapa kemudian kita perlu mengukur itu? Biar kita tahu jarak tempuhnya. Sehingga ketika kita menginstruksikan kepada teman-teman di bawah, teman-teman Wascam, kita sudah paham. Nusa Wungu sampai ke Kabupaten Cilacap 2 jam. 2 jam. Daya Luhur sampai ke Kabupaten Cilacap 2,5 sampai 3 jam. Lah berarti kalau kita rapat mengundang mereka, ini amat sangat kurang elegan ketika kita mengundang di pagi hari. Oke. Nah, ini berarti kita taruh di siang atau enggak di jam yang agak siang. Kalau enggak di sore sekalian. Ini sudah lebih dari jam 1. Oke. Agar mereka persiapan. Selain itu berguna juga untuk memantau kecepatan informasi yang kita lakukan. Oke. Nah, menghitung kecepatan itulah kemudian kita perlu untuk melakukan supervisi langsung menuju lokasi terluar dari Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap. Oke. Oke. Ini menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Cilacap karena kalau dibandingkan mungkin sejauh yang saya tahu Pak Ketua, tidak ada wilayah yang seluas Kabupaten Cilacap. Ya. Mungkin kalau salah saya minta koreksinya, kan seperti itu. Karena kan kalau kita kalkulasikan dari tengah kabupaten ke ujung timur itu 2 jam,
lalu dari tengah ke ujung barat itu 2 jam sampai 3 jam, itu kalau dari ujung ke ujung itu hampir 5 jam. Itu Betul. mungkin hampir sama dari perjalanan kita dari Bawaslu ke Semarang mungkin Pak Ketua. Ah. Ah, luar biasa sekali. Begitu sahabat Bawaslu. Jadi kita itu sangat luar biasa dari segi geografis. Terlebih lagi sebenarnya Pak Ketua, urgensi dari adanya existing tersebut dan bagaimana efektivitas existing limitasi tersebut dari perpindahan tahapan pemilu ke tahapan pilkada. Pemilihan itu bagaimana Pak Ketua? Di sini kami memandang bahwa ketika kemudian kami dilantik oleh Bawaslu RI, kita pulang itu sudah ada Panwascam. Ya, Artinya secara korelasinya kita datang sudah ada produk yang sudah diolah sebelumnya. betul. Sehingga karena itu produk olahan sebelumnya kita nggak tahu nih komposisi yang tepat seperti apa. Nah, dari situ kemudian kita belajar untuk memahami komposisi yang ada yang sudah disajikan oleh sebelumnya kawan-kawan kita. Otomatis rentang waktu berjalannya hari pasti akan berbeda dong. Betul. Perubahan pasti terjadi. Karena apa? Tantangannya berbeda. Itu saja. Semakin waktunya bertambah, harinya berganti, pasti akan terjadi yang namanya perubahan. Dan perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Oke. Kenapa demikian? Ya karena tantangannya sudah berubah. Maka perubahan itu pasti kita akan lakukan. Jadi menjawab tantangan ke depan, kaitannya dengan existing ini, adalah menjawab harapan. Karena di dalam setiap tantangan ada harapan. Dan di situ harus ada perubahan. Karena waktunya sudah berbeda, tempatnya sudah berbeda, kemudian masa juga sudah berbeda. Maka dibutuhkan orang-orang yang juga yang berbeda untuk siap memberikan harapan baru kepada kita semuanya. Oke. Kalau kita melihat sahabat Bawaslu, ini kan Pak Ketua ini kan mengalami atau menjalani tahapan pemilu dan tahapan pemilihan. Nah, itu kan sebenarnya ini sebagai bentuk refleksi kita kan, karena saya membaca tulisan Pak Ketua yang luar biasa ini, sebenarnya bekal apa yang dibutuhkan dan dinamika apa yang timbul adanya pergeseran atau perubahan dari pemilu ke tahapan pemilihan. Karena sehingga ini bisa merekonstruksi atau memperbaiki atau kita mereduksi hal-hal yang perlu kita hadirkan untuk ke pemilu atau pemilihan ke depan. Oke, jadi memang tantangan dari setiap zaman pasti berbeda. Betul. Karena berbeda, maka kita harus siap siaga. Salah satunya adalah kita melakukan reor itu melalui existing. Nah, dari situ kemudian kita bisa mendapati hal-hal yang menjadi jawaban atas kebutuhan kita. Kenapa itu hadir, kenapa itu dibutuhkan, dan seperti apa yang kita cari. Kan gitu. Kalau pemilu itu kebanyakan kontestannya bisa jadi ada yang dari Cilacap, ada yang dari luar Cilacap. Betul. Dari sisi kontestannya. Kemudian tantangan lokalistiknya tidak terlalu dalam. Karena konflik of interest-nya juga tidak terlalu dalam juga. Karena kepentingan yang dibangun sangat berbeda. Pemilu presiden tentunya lokal problem sudah terafiliasi. Betul. Kota-kota besar, nah kita kan kota pinggiran, Pak. Ya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan pemilu legislatif, semua sudah punya kanalnya masing-masing. Kita tinggal memetakan, kemudian mengawasi. Lah pilkada ini hampir mirip. Kalau teman-teman di rumah pernah kemudian menjadi panitia pilkades, agak mirip dengan hal-hal yang demikian. Di mana kemiripannya?
kontestannya teman kita, teman-teman yang menjadi tukang kampanye juga teman-teman kita sendiri. Ini menjadi refleksi kita bahwa tantangan pilkada lebih rumit dibandingkan dengan tantangan kaitannya dengan pemilu. Pemilu. Nah, Oke. jadi zona pemilihan, kalau dulu kita sebut pilkada, hari ini kita sebut pemilihan. Zona pemilihan secara konteksnya tantangannya lebih besar dari segi keamanan dan dari segi pengawasan. Kenapa demikian? Karena tadi semua kontestannya ada di sekitar kita. Sekitar kita. Nah, kita menjadi pengawas harus berani meramu itu, mendewasakan itu, sehingga apapun yang kemudian menjadi soal, tetap kita pengawas memberikan cara dan solusi yang terbaik demi tegaknya demokrasi. Oke, siapa. Jadi itu sangat menarik sekali bagi kami khususnya para pembaca itu. Karena kalau kami lihat tulisan ini isinya sangat-sangat substansial sekali. Nah, kita kembali kepada tema kita, yaitu kita ngabuburit. Iya. Jadi sekarang itu kita bulan Ramadan. Betul. Jadi yang ingin kami sampaikan, mungkin sahabat Bablas juga ingin mengetahui sebenarnya bagaimana refleksi bulan Ramadan ini terhadap demokrasi kita. Mungkin hikmah apa yang harus kita tauladani, yang harus kita ambil dari perjalanan demokrasi, dari khususnya dari pemilu kemarin, dari pilkada, dari pemilihan kemarin, sehingga kita bisa mengambil hikmah yang bermanfaat dari dua hajat bangsa yang luar biasa ini. Oke. Teman-teman semua, sahabat Bawaslu yang saya hormati dan saya banggakan. Puasa itu kan pada intinya kita harus berani menahan. Betul. Jadi menahan itu sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa begitu? Karena pada konteks tertentu sesuatu yang boleh itu menjadi tidak boleh. Oke. Sama juga dengan rehat perhelatan yang sangat besar, baik itu pemilu maupun pemilihan. Orang semua boleh untuk memberikan segala sesuatu. Tapi pada saat tertentu itu tidak diperbolehkan. Kita mengenal istilah money politik. Politik. Nah, Betul. dalam agama kita mengenal makan minum itu suatu hal yang halal. Bahkan berhubungan dengan istri, suatu hal yang diperbolehkan. Tetapi ketika waktunya tidak tepat, maka itu menjadi masalah. Sama juga, orang memberi itu sah-sah saja. Dianjurkan dalam agama dan malah dianjurkan juga oleh negara kita untuk saling berbagi. Tetapi ketika tempatnya tidak tepat, waktunya tidak tepat, masalah juga nanti. Jadi ini yang kemudian kita perlu garis bawahi di sini ya. Bahwa konteks sama-sama menahan itu menjadi garis besar, kemudian menjadi tinta hitam dan tinta merah kita, sama-sama menahan ujungnya. Demokrasi tanpa menahan diri, masalah. Kita melakukan ibadah puasa tanpa menahan diri, yuk masalah juga. Nah, inilah yang kemudian kita perlu cermati bersama-sama bahwa ini menarik untuk kita pahami. Kalau seandainya seluruh negeri ini, anak bangsa bersama-sama memahami dan mengerti bahwa menahan itu satu hal yang penting, maka yang punya segala sesuatu akan lebih terbuka dan tentunya lebih memahami hikmahnya. Kenapa kemudian kita bisa minum siang hari, tapi karena waktunya puasa dan kita tentunya lebih takut pada yang puasa, padahal itu halal, kita tahan diri. Kita bisa melakukan teman-teman yang jadi bohir itu bisa semuanya, apapun bisa dilakukan. Apapun bisa dilakukan. Yang punya uang bermiliar-miliar, kita nggak bisa itu, bisa lakukan semuanya. Tapi kemana harkat dan martabat bangsa ini mau dibawa? Kemana kemudian sumpah dan janji jabatan yang nanti akan diutarakan oleh masing-masing yang akan dilantik, umpamanya begitu. Karena
uang juga tidak semuanya akan bekerja, uang juga tidak semuanya akan menjadi uang. Bisa jadi ada beberapa hal, ini mungkin kita bisa berbagi di sini ya. Teman-teman kita yang melakukan PSU, yang hari ini bangsa dan negara kita berkorban sangat banyak sekali untuk PSU. Alhamdulillah Cilacap nggak ada nih. Alhamdulillah. Berkat kerja-kerja pencegahan, berat kerja-kerja pengawasan dan juga penindakan kita nggak ada PSU. Tapi yang unik adalah sebagian di antara PSU yang dikabulkan itu sudah ada. Mereka sudah lolos verifikasi, mereka bahkan sudah menang. Tapi MK akan membatalkan. Nah, ini kan masalah. MK membatalkan secara sepihak. Dan memang boleh membatalkan MK itu. Dan memerintahkan secara langsung kepada negara ini untuk mengadakan yang namanya pemilu ulang. Nah ini kan kemudian harus dipahami bersama-sama. Ternyata uang juga tidak menjadi solusi. Buktinya dibatalkan juga. Inilah yang kemudian kita gagas bersama-sama bahwa menahan itu, meskipun ini istilah sederhana, tetapi korelasinya sangat jauh. Gitu. Apalagi kemudian kita punya Pordiv pencegahan, nyegah gitu loh. Nyegah kan sama halnya dengan menahan diri. Makanya kemarin Pak Kordiv bersama staf, kemudian kita semuanya melakukan itu dan predikatnya kita nomor 3 untuk urusan pencegahan. Ini berguna untuk sebelum mereka terkena penyakit, lebih baik kita obati dulu. Kita cegah dulu. Artinya sebelum mereka melakukan banyak hal yang melanggar, kita kasih tahu dulu, hei itu melanggar. Ini sebagai upaya kita agar Cilacap sebagai sentral, selain letaknya yang paling luas, paling jauh juga, di sini objek vitalnya juga banyak, Mas. Artinya keamanan ini perlu kemudian ditingkatkan bersama teman-teman dari Kapolresta. Nah, caranya bagaimana? Kita terjun, kita kasih tahu, kita kasih paham, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Maka instruksi dari Bawaslu RI untuk membuat surat himbauan pasti kami akan laksanakan. Hal yang menarik yang kemudian menjadi garis besar kita ketika kemudian bansos waktu itu yang sedang rame-ramenya, kemudian SK Menteri turun untuk dihentikan, kita langsung buat himbauan, memerintahkan kepada lembaga terkait untuk menahan diri, menahan diri untuk tidak memberikan bansos. Konsepnya adalah menahan diri, meskipun bisa. Ada barangnya, ada alat transportasinya, tapi tahan dulu deh, biar tidak chaos. Tahan dulu deh, biar tidak jadi PSU kayak teman-teman yang lain. Ini menjadi catatan kita. Menahan itu suatu hal yang penting, karena dari itu kita bisa menemukan hikmah di dalamnya. Nah, kurang lebih begitu, Mas. Ini menyambung dengan yang tadi setelah putusan MK. Ini saya itu mengetahui sebuah idiom di mana ada sebuah kemenangan yang kita rayakan, di situ ada pula kekalahan yang tidak bisa terelakkan. Jadi bagaimana hati kita menata, khususnya di bulan Ramadan ini, kepala daerah kita sudah dilantik, mungkin ada pesan atau nasihat atau wasiat mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Ketua untuk kita sama-sama merajut untuk kepentingan bangsa ini, untuk membangun daerah kita yang tercinta ini. Menarik ini. Senior-senior saya di Forkopimda ada Pak Bupati, kemudian Pak Kapolresta, kemudian ada Pak Dandim tentunya, dan juga senior di Kejaksaan. Demokrasi ini salah satu efek ekor jasnya adalah ada yang menang, ada yang kalah. Dari situ poinnya adalah kita siap untuk dicaci maki. Karena ada mungkin dari 30% yang tidak memilih Anda. Tentunya ini untuk pemenang ya, Pak Bupati ya. Atau 20% yang tidak milih Anda. Atau 50% yang tidak milih Anda, atau yang lain sebagainya lah. Artinya ada orang yang tidak memilih Anda. Dan pada saat tertentu, sebagai pemimpin, diwajibkan oleh negara, bangsa, terlebih agama, Anda harus merangkul semua golongan. Anda harus merangkul semua rakyat Anda.
baik yang memilih ataupun yang tidak memilih Anda. Ternyata itu dijawab kemarin. Ya. Nah, Pak Bupati melaksanakan, kita ikut mengantar tugas. Nah, karena beliau dilantik dan kemudian sama DPRD juga sudah diterima dengan lapang dada dan tangan terbuka. Kemudian ada istilah di Pemda pengantar tugas. Kita ikut mengantar ke sana. Oh. Berjubel-jubel rakyat datang. Baik yang milih ataupun tidak milih beliau. Dan beliau menerima semuanya. Ini simbol bahwa Pak Bupati sekarang memang sudah layak jadi pemimpin. Dan sudah mempraktekkan betul bagaimana demokrasi bekerja dengan sistem yang baik. Jadi apapun yang menjadi waktu yang kemarin, karena kemarin adalah kompetisi, maka jadikanlah itu sebuah sejarah. Tapi bukan menjadi sebuah acuan untuk panjenengan menetapkan program, panjenengan kemudian menetapkan prioritas. Dari DPT kemarin, 1,5 kemarin, semua adalah rakyat panjenengan. Hari ini yang perlu Anda cintai dan kasih sayang. Itu tidak hanya perintah dari negara, tapi juga perintah dari Tuhan. Kayak gitu. Jadi kami dari sisi Bawaslu agak kayak malaikat. Nah, kalau dulu Iwan Fals ada sebutan manusia setengah dewa kan. Nah, kita agak seperti malaikat. Di sisi yang mana? Bahwa kita ditugaskan. Nah, saya bukan menugaskan diri sendiri ya. Kita ditugaskan dan diamanahkan betul oleh Bawaslu RI untuk mengawasi jalannya kontestasi pemilihan kemarin. Artinya Pak Bupati dulu kita awasi, dulu kemudian kita sering kasih himbauan, itu tugas dan memang tugas pokok fungsi kita seperti itu. Kan aneh kalau kita nggak melakukan seperti itu. Kita tetap melakukan itu sebagai bagian tugas penting yang harus kita lakukan. Baik itu kepada Pak Bupati ataupun kepada tim kampanye, kita terus melakukan himbauan. Imbasnya hari ini, demokrasi semakin kuat, rakyat juga semakin hebat. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu kemudian dikaitkan dengan bulan Ramadan, kami kira seperti kita sedang menaiki kuda, Pak. Jadi di kuda itu atau di zaman sekarang samalah panjenengan menaiki mobil atau enggak menaiki motor. Ada gasnya, ada remnya, ada untuk memindah giginya gitu. Jadi dan semua itu yang mengendalikan bukan motor Anda, bukan kuda Anda, juga bukan mobil Anda. Kalau Anda dikendalikan sama kuda, mampuslah nanti kita. Artinya kuda ini nggak tahu arahnya kemana. Kalau mobilnya kita dikendalikan sama mobil, mampus juga kita. Jadi kita punya keinginan, punya nafsu, punya banyak hal dalam diri kita. Tapi kalau sampai kemudian itu yang menunggangi kita, baik dalam personality kita sebagai manusia, atau kemudian personality kita sebagai kelembagaan, maka ini menjadi masalah. Jangan sampai itu kemudian menunggangi kita. Justru kitalah yang kemudian memposisikan diri, mereposisi diri. Di dalam kelembagaan ini kita yang mengatur. Taat sama aturan, bukan kita mengangkangi aturan. Luar biasa sekali ini sahabat Bawaslu. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Ketua. Ini mohon maaf sahabat Bawaslu karena kita ngabuburit, kalau terlalu lama nanti kita sampai buka. Jadi mohon maaf segmen ini kita batasi, tetapi sebelum kita tutup pada segmen ini ada satu mungkin statement dari Pak Ketua yang mungkin bisa mengajak kepada para sahabat Bawaslu dimanapun berada untuk saling bisa menjaga demokrasi, dan mungkin ada ajakan kepada para sahabat Bawaslu untuk menjadi para pejuang pemilu. Bentar lagi kita buka ini ya. Jadi kalau buka itu enaknya pakai kolak, kemudian kurma gitu. Jadi terima kasih saya ucapkan pertama untuk pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, Pak Bupati khususnya, Pak Samsul yang sudah dilantik. Malah beliau kemarin
cerita kan sama kita ini, beliau akan menabung untuk penyelenggara pemilu supaya kemudian pada saat 5 tahun yang akan datang Pemda Kabupaten Cilacap sudah punya tabungan yang oke untuk penyelenggara pemilu. Ini yang baru saya dengar. Artinya sebelumnya saya belum pernah dengar hal-hal seperti itu. Ini sudah jauh hari sudah Pak Bupati merencanakan hal yang demikian. Ini suatu hal yang luar biasa dan kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi betul terhadap hal itu. Ini bukti kecintaan beliau terhadap penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu. Dan komitmen beliau terhadap Bawaslu luar biasa. Buktinya yaitu, nah, dengan hal yang demikian, kita itu nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Bawaslu itu nggak bisa berdiri sendiri. Sebagai kelembagaan, oke. Tapi sebagai sistem, kita nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Bagaimana korelasi ini semakin, tentunya seperti roda berputar. Ketika rakyat semakin cerdas, maka dalam rangka menentukan pemimpin akan semakin selektif juga. Ketika semakin selektif, aturan datang, maka akan mudah menerima. Kayak gitu. Semakin mereka mudah menerima dan memahami aturan, maka dampaknya adalah sebagai pengawas pemilu, kita dalam rangka menjaga dan mengawal demokrasi akan lebih mudah. Karena rakyatnya juga tahu aturan, rakyatnya juga ingin ikut aturan, ya. Kemudian calonnya juga tahu aturan dan ingin ikut aturan. Tim-tim penggembira, tim kampanye, dan teman-teman semuanya yang biasa saya sebutkan satu persatu juga ingin ikut aturan dan tahu aturan. Maka semuanya akan menjadi mudah. Ini ideal, seperti di surga. Apakah mungkin? Tentu tidak. Iya. Tapi semangat kita minimal sama. Karena dunia tidak ada yang ideal. Tapi semangat kita membangun demokrasi ke depan, bagaimana kemudian demokrasi menjadi tulang punggung kita, jangan sampai dikangkangi oleh hal-hal yang menyebabkan kita jauh. Jauh dari mana? Jauh dari kenyataan. Kita ingin pemimpin kita fokus bekerja, tapi ternyata kita mengangkangi dari belakang. Wah, itu bahaya. Kita ingin demokrasi semakin maju, semakin mantap, semakin adil, semakin makmur, maka harus dikurangi. Kalau belum bisa hilang semuanya, minimal dikurangi. Tadi itu, menahan diri itu penting. Bawaslu itu punya waktu 24 jam. Ketika 3 hari sebelum coblosan. Betul? Betul. 24 jam itu waktu melebihi malaikat. Karena kemampuan kita juga tidak sama dengan malaikat. Tapi kita dituntut oleh undang-undang, dituntut oleh Bawaslu untuk siap standby 24 jam. Kita benar-benar Pak di sini 24 jam. Untuk apa? Bersiap diri menerima masukan, kritik dan saran sekaligus aduan dari masyarakat. Ini komitmen kita. Sehingga menjaga Cilacap itu selain kita juga siap, masyarakat juga harus siap. Ayo dong kita bareng-bareng. Jadi demokrasi ini nggak bisa kita sendirian. Kita ini sama-sama penyelenggara. Teman kita di KPU juga penyelenggara, kita juga sama penyelenggara. Cuma bedanya kita pengawas. Mereka melaksanakan. Dan rakyat melihat kita semuanya. Otomatis lingkaran yang seperti inilah kemudian kita butuhkan. Rakyatnya semakin cerdas. Kalau rakyat cerdas berarti apa? Pendidikannya meningkat. Nah, pendidikan meningkat, rakyat cerdas, maka rakyat cerdas akan mudah memilih pemimpin. Dari situ kemudian Bawaslu masuk dan KPU. KPU menyelenggarakan, kita mengawasi. Ini loh yang boleh, ini yang tidak boleh. Semakin orang melek informasi, semakin orang juga akan taat terhadap apa yang menjadi aturan dan prosedur dalam demokrasi. Ini harapan besar kita yang terus kita pupuk bersama dengan teman-teman semuanya, dengan masyarakat, dengan pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Cilacap. Jadi kita sebagai pengawas siap untuk melakukan berkoalisi penuh dengan pemerintah dalam hal menciptakan demokrasi yang bermartabat. Wah, luar biasa sekali ini sahabat Bawaslu. Mohon maaf Bapak Ketua, Siap. segmen ini terbatas. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya, dedikasinya, ilmunya yang telah disampaikan dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kita ada waktu, nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Sahabat Bawaslu manapun berada,
Demikian segmen ngabuburit pada sore hari ini. Terakhir boleh. Sedikit aja, sedikit. Oke. Sedikit. Ya. Ini mumpung ketemu ya, teman-teman sahabat Bawaslu. Hari ini kita berpuasa. Tentunya saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan 72 sejarah teman-teman yang dulu bareng bersama kita semuanya. Selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah yang luar biasa ini. Dan tentunya kita semua berharap betul bahwa apa yang sudah menjadi capaian kita adalah capaian bersama kita. Kita nggak bisa seperti ini tanpa ada teman-teman semuanya. Oleh karena itu, dengan kondusivitasnya Cilacap yang sangat-sangat dipuji oleh Bawaslu Jateng, karena tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan. PSU tidak ada, kemudian pelanggaran-pelanggaran berat juga tidak ada. Itu semua adalah capaian penting kita semuanya. Tanpa ada teman-teman, kita nggak mungkin bisa berbuat seperti ini. Terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih atas dedikasinya, sehat selalu dan tetap semangat. Oke, sekian dari saya selaku pembawa acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ketua. Siap. Atas waktunya, atas segalanya. Kami akhiri, apabila ada salah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.